Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Waqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Muttafaqun alaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila arwahil anbiya'i wal mursalin washabati wat tabi'in wa atba'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was salihin wal ulama'il 'amilin wal musannifin wal mukhlisin was sufiyatil haqqin wal a'immatil mujtahidin. Khususan ila Syekh Muhammad Muhajirin bin Amsar Ad-Dari, summa ila Syekh Al-Fadani, summa ila Syekh Al-Fadani, summa ila hadratu Syekh Masyarih Syekh Abdul Wahab Hasbullah, Syekh Bisri Sansuri, hadratil masyayikh bi jam'iyah Nahdlatul Ulama, wa ghammadahumullah fi kuburihim bi rahmatillahi wa karamihi wa ridwani wa nafa'ana bihim wa bi barakatihim bi jami'il amin. Wa bi niyati sahlah li fahmi hadzal kitab wal amali bi. Syai'u lillahi lahum wa lana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa, bi'adadi kulli da'in wa dawa. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta, falakal hamdu maulana kama akramta fafahamta wa qulta wa qawlukal haqq wa wa'duka sidq. Sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fafahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adama al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfazana mananta bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim. Wa qulta wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lanjutan yang berikutnya, makalah yang ke-17 ya, halaman 11. Kitab Nasaihul Ibad, halaman 17 halaman 11, makalah yang ke-17. Babus Sulasi, bab yang isinya ada 3 nasihat. Bismillahirrahmanirrahim.
Wal maqalatu sabi'ata asyarata qila. Wal maqalatu sabi'ata asyarata qila. As'adun nasi man lahu qalbun alimun. As'adun nasi man lahu qalbun alimun. Makalah yang ke-17, qila, dikatakan atau ada yang berkata, as'adun nasi, manusia yang paling bahagia, manusia yang paling bahagia, man, yaitu seseorang lahu qalbun alimun, yang memiliki hati yang alim. Orang yang memiliki hati yang alim. Bi anna Allah ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdi'in kana. Bi anna Allah ta'ala ma'ahu fi ayyi mawdi'in kana. Bi anna Allah ta'ala ma'ahu, dengan bahwasannya Allah ta'ala bersamanya. Dengan bahwasannya Allah ta'ala bersamanya fi ayyi maudi'in kana, di tempat manapun ia berada, di tempat manapun ia berada. Wa badanun sabirun, wa badanun sabirun, dan badan yang sabar. Wa badanun sabirun, dan badan yang sabar. Ala ta'ati wal marazi, ala ta'ati wal marazi. Ala ta'ati, atas ketaatan-ketaatannya dan kebaikan-kebaikannya yang diterima. Wa qana'atun, ay ridon bima fil yadi. Wa qana'atun ay ridon bima fil yadi min qismatillahi ta'ala, min qismatillahi ta'ala. Wa sukunul qalbi inda adamil ma'lufati. Wa sukunul qalbi inda adamil ma'lufati. Wa qana'atun, dan qana'ah, ay maksudnya ridho, bima fil yadi, dengan apapun yang ada di tangannya, dengan apapun yang ada di tangannya, min qismatillahi ta'ala, daripada bagian Allah Ta'ala, wa sukunul qalbi, dan tenangnya hati,
wa sukunul qalbi, dan tenangnya hati, inda adamil ma'lufati, ketika tidak ada yang biasa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang materi kita masuk kepada makalah yang ke-17 min babis sulasi, daripada makalah yang berisi 3 nasihat. Qila, ada yang mengatakan atau dikatakan, qila dikatakan atau ada yang mengatakan, as'adun nasi. As'adu ini bentuk kalimatnya isim tabdil. Isim tabdil itu pengertiannya yang bermakna lebih atau paling, lebih cakep, lebih ganteng, lebih cantik. Nah, itu namanya isim tabdil. Paling ganteng, paling cantik. Nah, itu as'adu, wazannya af'alu. Anas. Anas ini sudah sering kita bahas. Pengertiannya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Ya, manusia sebagai makhluk sosial. Nah, itu anas. Kalau insan, manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi atau kemampuan, itu insan. Kalau bashar, manusia sebagai makhluk biologis, ya, manusia sebagai makhluk biologis. Nah, di sini yang digunakan oleh Syekh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah adalah kalimat anas. Maka ini berarti lebih mengarah kepada kehidupan sosial, ya, lebih mengarah kepada kehidupan sosial. Manusia yang paling bahagia, gitu ya, manusia yang lebih bahagia man, yaitu seseorang, baik laki-laki ataupun perempuan. Di sini disebutnya laki, maka perempuan sudah pasti masuk. Lahu qalbun alimun, orang yang memiliki hati yang alim. Bolehlah kita maknai, kita pahami, alim di sini adalah bermakna yakin. Ya, berkaitan dengan akidah. Yang memiliki hati yang berkeyakinan bahwasannya Allah Ta'ala selalu ada bersamanya dimanapun dia berada. Nah, ini sering kita bahas, ya. Jadi pengertian kalimat Allah Ta'ala selalu ada bersamanya, Allah Ta'ala selalu ada bersama kita dimanapun kita berada, ya, pemahamannya, pengertiannya. Yang pertama tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada tempat, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada tempat. Tapi seolah-olah kalimat ini menunjukkan demikian, padahal enggak, ya. Seolah-olah kalimat ini menunjukkan demikian, padahal enggak. Nah, disinilah disinilah makanya pentingnya, ya, pentingnya kita belajar bahasa Arab,
nahu dan sorof, ya itu penting. Nah, nanti dari belajar nahu sorof itu melahirkan ilmu-ilmu yang lain, ya. Dari nahu sorof melahirkan ilmu-ilmu yang lain. Nah, diantaranya ya tentunya ilmu akidah. Nah, di sini kalau kita terjemahkan, Allah Ta'ala bersamanya, bersama orang yang memiliki hati yang yakin. Allah selalu ada bersamanya dimanapun dia berada. Nah, ini kan sering ya, kalimat ini sering kita dengar, bahkan mungkin kita ucapkan, yang menunjukkan kepada bahwasannya Allah itu ada di mana-mana, ya. Allah itu ada di mana-mana. Nah, sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak butuh kepada tempat, ya, tidak butuh kepada tempat. Nah, ini sesuai dengan sifatnya yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sifatnya yang wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan bahwa Allah tidak butuh kepada tempat? Yamuhu binafsihi, ya. Allah itu tidak butuh kepada tempat. Nah, lalu apa maksudnya di sini Allah selalu bersamanya? Allah selalu bersama kita. Di antaranya boleh kita pahami, maksudnya bersama kita adalah anugerahnya. Allah selalu bersama kita, anugerahnya. Allah selalu bersama kita, hidayahnya. Allah selalu bersama kita, rahmatnya. Allah selalu bersama kita, apanya? Ampunannya, gitu ya. Allah selalu bersama kita, apanya? Hah? Apanya? Perlindungannya. Iya, boleh. Baru di sini nyebut perlindungannya nih. Alhamdulillah ya. Dapat ilmu saya juga berarti. Ya, diantaranya itu kan. Seperti kita kerja ya, Alhamdulillah. Untuk kita dari kemarin Senin pagi sampai tadi Jumat sore terakhir kita kerja, kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akhirnya tidak terjadi apapun yang tidak diinginkan, ya. Nah, itu begitu ya ngomongnya ya. Jadi Allah selalu bersama kita, apanya? Perlindungannya diantaranya. Nah, kalau kita udah tahu begini, dibiasakan mengucapkan kalimat Allah bersama kita, terusin lindungannya, ya, perlindungannya, atau mungkin anugerahnya berupa rezeki, gitu kan? Alhamdulillah saya kerja selama ini dapat rezeki, nah itu dia bisa. Atau nikmatnya berupa sehat dan afiat, nah itu bisa. Ya, jadi kalimat-kalimat pengucapan Allah selalu bersama kita, stop segitu doang ya, lebih baik dihindari lah ya, lebih baik dihindari, karena dikhawatirkan nanti rata-rata kalau ucapannya begitu orang akan memahami Allahnya, ya, Allahnya. Nah, jadi qalbun alim, orang yang memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu ada bersamanya, hidayahnya, anugerahnya, perlindungannya, pertolongannya, itu orang yang paling bahagia, ya. Itu orang yang paling bahagia, begitu. Berarti secara tidak langsung ini menjelaskan bahwa akidah sohihah, akidah yang benar, ya, akidah yang benar.
Jadi orang yang memiliki akidah yang benar, keyakinan yang benar, itulah orang yang paling bahagia. Ya, itulah orang yang paling bahagia. Kebahagiaan itu nggak mesti saat itu juga, nggak mesti ya, nggak mesti, ya nggak mesti saat itu juga. Entah kapan, itu pasti akan terjadi, gitu ya. Jadi nggak mesti ketika itu juga dia pasti menjadi orang yang paling bahagia. Ketika keyakinan dia keyakinan yang benar, ya nggak mesti. Ya kalau memang ketika itu juga ya alhamdulillah. Cuman ketika tidak terjadi ketika itu juga jangan disalahkan ya. Jangan disalahkan karena ini bisa menjadi apa? Bisa menjadi kayak apa? Kayak apa namanya? Semacam kayak apa sih? Menyalahkan gitu ya, atau bahasa lainnya apa lagi selain bahasa itu menyalahkan terus jadi ada orang begini, dia yang akidahnya enggak aja bahagia lah gua. Nah itu jadi seolah bahasanya dia apa protes gitu ya, enggak ya enggak Protestan. Jadi Islam Protestan. Jadi orang yang paling bahagia adalah orang yang memiliki akidah yang sahihah, akidah yang benar. Namun kebahagiaan itu nggak mesti saat itu juga, gitu ya. Saat itu juga nggak mesti. Bisa saja mungkin di dunia dia susah, tapi di akhirat paling bahagia. Karena di sini tidak ada menunjukkan waktu kapan, nggak ada, ya. Di dalam kitab ini nggak dikasih tahu paling bahagianya itu kapan, enggak. Berarti bisa saja di dunia, bisa juga di akhirat. Nah, ketika tidak terjadi di dunia, ya nanti di akhirat gitu ya. Paham ya? Jadi yang pertama, orang yang paling bahagia itu adalah orang yang memiliki keyakinan yang benar, akidah yang benar. Contoh gini ya. Ketika terjadi banyak hiruk pikuk lah gitu ya. Ketika terjadi banyak hiruk pikuk, perpecahan, perselisihan berbagai macam di sekitar kita gitu ya, di sekitar kita. Orang yang memiliki akidah yang benar, keyakinan yang benar, itu nggak perlu apa? Nggak perlu terpancing ya, nggak perlu terbawa oleh keadaan yang tidak baik. Oleh keadaan yang tidak baik. Contohnya. Tapi kalau udah terjadi ya nggak apa-apa ya. Kalau udah terjadi nggak apa-apa. Nah sekarang kita rubah lah. Contohnya. Mungkin kemarin itu banyak perselisihan, pertengkaran gitu ya, banyak kegaduhan, kerisauan ketika terjadi pas wabah ini selama kurang lebih 3 bulan itu ekonomi hancur bla 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 gitu kan. Iya. Gitu ya. Ya udahlah yang udah terjadi udah gitu ya. Nah, kalau orang yang berkeyakinan benar ya, atau berkeyakinan benar, keimanan yang benar, nggak perlu sampai sebegitunya gitu ya, nggak perlu sampai sebegitunya, risaunya, gelisahnya, ketakutannya gitu ya. Tapi bukan berarti juga ketika terjadi ketakutan dia akidahnya bukan gitu ya. Kan lawanan paling bahagia berarti apa? Lawanan paling bahagianya biasa. Lawanannya paling bahagia. Iya, berarti bahagianya biasa dong. Lawanan bahagia biasa. Lawanan bahagia susah. Iya kan? Lawanan paling bahagia ya bahagianya biasa berarti.
ini kan paling bahagia nih, manusia yang paling bahagia, yaitu yang memiliki keyakinan yang benar dalam menyikapi masalah, dia bisa gitu ya. Tapi ketika orang ketika orang sedikit ketakutan, risau, gelisah, dia termasuk bahagia tapi bahagianya biasa, bahagianya biasa gitu ya. Tetap dia akidahnya benar, cuman kebahagiaannya biasa aja, tidak sangat bahagia. Nah, orang yang sangat bahagia itu bisa menyikapi permasalahan dikaitkan dengan keyakinan yang benar, itu selesai gitu ya, selesai. Contohnya kemarin ketika terjadi wabah pertama kali, semuanya diberhentikan, iya kan? Semuanya kegiatan diberhentikan berkaitan dengan pendidikan, ekonomi dan sebagainya, atau dikurangi lah. Yang akhirnya berdampak semua gitu ya, Orang yang bisa mengaplikasikan keyakinannya yang benar ya dalam menyikapi itu, nggak ada sikap menyalahkan siapapun ya, tidak ada menyalahkan sikap untuk menyalahkan siapapun, tidak ya, tidak. Tapi kalau udah terjadi ya udah, berarti dia termasuk bahagia, juga bahagianya biasa gitu ya, bahagianya. Orang yang paling bahagia itu yaitu orang yang memiliki keyakinan akidah yang benar, bisa menyikapi permasalahan, diantaranya tidak menyalahkan siapapun ya, tidak menyalahkan siapapun. Tapi memang susah ya menjadi orang begitu, apa susah. Tetap bahagia juga, cuman bahagianya biasa ya, bahagianya biasa. Tetap kemarin mungkin kayak saya pun mungkin bagian orang yang mengeluh lah gitu ya. Tapi tetap kebahagiaan itu tetap ada. Mungkin kebahagiaannya diantaranya bisa lebih banyak waktu berkumpul dengan keluarga, iya kan? Coba kalau nggak terjadi wabah, iya kan, hikmahnya kan? Kalau nggak terjadi wabah, mungkin berkumpulnya saya dengan keluarga lebih sedikit, iya kan? Tetap ada bahagianya, tetap, sekalipun pada saat kemarin saya ngeluh gitu ya, tetap masih ada bahagianya. Karena mungkin diantaranya bahagia itu saya bisa lebih banyak berkumpul dengan keluarga. Tapi kalau nggak ada keluhan sama sekali, ya itu rada-rada susah buat kita mah gitu. Rada-rada susah. Tapi tetap bahagia, tetap bahagia. Bagaimanapun juga kita tetap bahagia. Terus kemarin juga kan ada bulan puasa gitu kan, pada saat itu. Nah, kita di situ juga bisa lebih banyak melakukan ibadah bersama dengan keluarga. Coba kalau nggak begitu, kapan kita praktek ibadah dengan keluarga? Iya kan? Mungkin kita lebih sering praktek ibadah dengan orang lain. Nah, gitu ya. Tapi kalau saat itu saya nggak ngeluh sedikit pun, itu mungkin saya termasuk as'adun nas man lahu qalbun alim, gitu ya. Bisa menyikapi permasalahan itu, tidak menimbulkan kegelisahan, kerisauan. Nah, itulah orang yang paling bahagia. Andai kata pun saya tetap ngeluh, tetap bahagia, tapi bahagianya biasa. Telur dua. Hah? Telur dua. Kalau dia telur dua. Habis makan itu ini dah kolesterol ya. Enggak bahagia ya. Paling leher tenang. Makanya mikirnya jangan mikir penyakit ya. Mikirnya jangan mikir penyakit. Sehat begitu ya. Kadang-kadang kita udah langsung berpikir ke arah negatif aja sih ya. Bikin mie banyak banget, telurnya 2, kolesterol ya. Kalau dikata gitu. Seharusnya bikin mie telurnya 2 lebih sehat. Alhamdulillah. Begitu. Bisul Nah, kalau dibilang bisulan lo ya. Lah iya. Ya. Begitulah manusiawi ya, manusiawi. Nah, jadi sekali lagi orang yang paling bahagia
orang yang bisa mengaplikasikan akidahnya yang benar, tidak timbul ya orang yang betul-betul benar akidahnya dalam prakteknya itu tidak insya Allah tidak akan menimbulkan rasa risau, gelisah gitu ya. Karena dia tahu gitu dia. Tapi bukan berarti juga orang yang risau, gelisah akidahnya enggak juga ya, enggak juga. Tetap bahagia tapi bahagianya biasa. Nah, jadi qalbun alim di sini secara inti pengertiannya yang berakidah benar, ahli sunnah wal jamaah, asy'ariyah dan atau maturidiyah, berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala tanpa perlu kepada tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada tempat. Jadi pemahaman ini bukan berarti Allah butuh tempat, tetapi pengertiannya Allah bersama kita, anugerahnya, ampunannya, perlindungannya, pertolongannya dan lain sebagainya. Yang jelas bukan Allahnya ya, bukan Allahnya. Bukan Allahnya. Nah, itu yang pertama, orang yang paling bahagia. Yang kedua, badanun sobirun, orang yang memiliki badan yang sabar. Badan yang sabar. Sabar atas ketaatan. Dan juga sabar atas perbuatan baik yang dia lakukan sehingga bisa diterima sama orang. Apalagi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu badan yang sabar begitu. Karena kan memang kita ketika melakukan ketaatan yaitu apa? Interaksi badan kita semua ya. Semua. Seperti sholat ya, kita gerakin tangan gitu kan? Gerakin mulut, ya kan? Gerakin lidah, gerakin kepala, gerakin kaki. Nah, itu. Jadi orang yang paling bahagia itu badanun sobirun. Ketika dia melakukan aktivitas apapun, ya, terutama ibadah, ketaatan, kebaikan, sabar. Berarti sabarnya gimana nih sabarnya? Sabarnya gimana berarti nih? Tetap menjalankan sesuai aturan. Tetap menjalankan sesuai aturan, ya boleh. Terus apa lagi? Jadi yang dimaksud sabar berbuat taat itu apa? Sabar itu apa sih sabar? Menahan diri dari yang tidak disukai. Rata-rata ya ketaatan itu kan kita bikin apa males ya. Ya males. Makanya kata Imam Ghazali, ya orang dalam melakukan ketaatan beda-beda sih ya. Ada yang posisinya itu sebagai orang yang udah doyan, udah doko, udah demen, udah hobi, enak aja. Ada juga yang cuma sekedar menghilangkan kewajiban. Ada juga yang terpaksa gitu ya. Paling jangan terpaksa ini. Ya mungkin seperti sekarang kita silaturahmi bisa mudzakarah gitu kan. Nah, ini butuh kesabaran yang kita lakukan gitu ya. Silaturahmi di sini kita bisa mudzakarah, yaitu butuh kesabaran ya. Mungkin kesabaran bisa ada sesuatu dari istri kita, dari anak-anak kita gitu kan, dari keluarga kita untuk bisa hadir di sini ya. Rintangannya berarti ya, menghadapi rintangannya itu berat ya, berat. Nah itu makanya orang yang paling bahagia begitu, memiliki kesabaran pada saat dia menjalankan ketaatan terhadap rintangannya. Begitu juga memiliki kesabaran terhadap perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan sehingga bisa diterima oleh orang lain. Itu juga butuh kesabaran ya.
Karena ada kebaikan kita yang bisa langsung diterima sama orang, ada yang juga prosesnya agak, ada juga bahkan lama banget prosesnya baru bisa diterima orang gitu ya. Nah itu sabar ya, butuh kesabaran. Nah itu orang yang paling bahagia itu. Sabar. Kita udah belajar tuh di makalah keberapa tuh ya, di makalah udah lewat jauh itu tarkus sikoyah gitu ya. Tarkus sikoyah apa, as-sikayah la taliku illa ilallahi fa innaha min jumlatid du'ai. Ya jadi maksudnya gini. Ada yang mendefinisikan sabar itu tarkus sakwa min alamil balwa li ghairillahi la ilallahi ta'ala. Enggak curhat, enggak ngadu, enggak apa lagi? Ada bahasa lain enggak? Iya, enggak ngeluh ketika mendapatkan sesuatu yang menyakitkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sabar. Umpama gini, saya mengalami kesusahan, ya. Saya mengalami kesusahan. Terus saya bilang, ngadu sama orang. Nah, itu belum sabar. Itu belum sabar tuh belum. Ya. Belum sabar. Sabar itu saya mengadu kesusahan saya kepada Allah. Nah, itu masih bisa disebut sabar. Jadi sabar itu tidak mengadu, tidak mengeluh, tidak apa tadi? Tidak curhat kepada orang lain selain kita. Itu bukan, itu sabar namanya itu. Tapi kalau kita ngadu ke orang gitu, gua belum bayar listrik nih berapa bulan gitu. Bisa kali 100 Pak. Ujung-ujungnya nggak enak. Ya, belum bayar cicilan rumah nih berapa bulan. Nah, kalau dia ngeluh gitu ke orang, ke manusia, ke makhluk, itu bukan sabar. Ya bukan. Tapi kalau dia ngeluhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itulah namanya tetap disebut sabar. Dan memang yang pantas itu ya begitu. Dan itu kata Syekh Nawawi Al-Bantani min jumlati du'ai, termasuk daripada doa. Jadi kalau kita mau ngeluh saja kepada Allah, itu termasuk disebut sabar gitu ya. Itu termasuk disebut sabar. Ya Allah gitu ya. Ini besok gimana nih bocah nih? Ajaran baru udah sedikit lagi. Daftar ulangnya gede banget lagi biayanya. Cicilan rumah belum bayar. Listrik ya begitu juga. Utang ke warung udah numpuk. Wah. Token. Ya. Tadi kalau sebelum bahas RT saya anggap itu mukadimah. Nah, jadi kalau ngadunya ke manusia kekurangan kita ya itu tidak termasuk sabar ya. Ya, jadi sabar itu kita mengadu kekurangan kita yang kira-kira bikin kita nggak enak, kita ngadu sama Allah Subhanahu. Nah itu masih disebut sabar ya, masih disebut sabar. Tarkus sakwa min alamil balwa li ghairillahi la ilallahi ta'ala. Tidak ngeluh, tidak curhat, tidak ngadu tentang sesuatu yang bikin kita nggak enak kepada selain Allah. Artinya kita nggak curhat ke makhluk, tapi curhatnya kepada Allah. Nah itu masih disebut sabar. Tapi kalau kepada makhluk, nah itu nggak disebut sabar. Ya nggak disebut sabar.
Kadang-kadang butuh gila bisa. Ya. Butuh jadi orang gila. Paling. Ya gila kan nggak pernah ngeluh. Iya. Nggak punya baju yang nggak Tahu mati. tak tahu beletak aja. Malah kalau sebetulnya sabar itu ada batasnya nggak sih? Ada. Hah? Ada. Ada. Malah kalau kata almarhum Gus Dur, kalau sabar ada batasnya berarti nggak sabar. Lah iya dong, kan ada batas berarti nggak sabar. Justru sabar itu berarti tanpa ada Batas. batas. Ya. Kalau curhatnya di sosmed, Wah itu lebih. meskipun ada tulisannya ya Allah gitu. Tujuannya kayak ke ya Allah. Emang doa mesti pakai WA, habis media sosial. Lah doa mah langsung aja. Paling bingungin malaikat gitu. Ini Nggak pakai. Saya nggak dianggap. ini jadi status ya sama dia ya. Ya, padahal tujuannya memang Ke Allah. Ya Allah, lewat. Sampai kapan penderitaan ini akan berakhir ya Allah? mungkin maksudnya sampai kapan bukan dia pribadi kali, secara umum kali. Oh iya. Kalau saya pribadi. Oh. Nama aja status ya. Kadang orang perlu status. Nah itu orang yang paling bahagia begitu ya, orang yang paling bahagia. Kalau dia nggak sabar berbuat taat ya bahagia juga, yang bahagianya ya sedang biasa. Kan apa kebahagiaan biasa karena dia bisa berbuat taat kan, masih bisa berbuat taat, masih bisa berbuat kebaikan, itu juga kebahagiaan ya. Makanya kan ada sebuah hadis apa di sana yang berkaitan dengan pernikahan, min sa'adatil mar'i atau min sa'adatiz zauji zaujatuhu sholihah. Kebahagiaan seorang suami punya istri sholihah. Begitu juga kebahagiaan seorang istri punya suami soleh. Bisa nggak soleh namanya. Iya. Nggak ada yang soleh Agus. Kalau satu lagi. Nah, itu yang kedua, orang yang paling bahagia itu memiliki badan yang sabar. Ketika dia melakukan aktivitas ketaatan ataupun yang lainnya, dia sabar ya, sabar diantaranya terhadap rintangannya ya, terhadap rintangannya. Yang ketiga wa qanaatun qanaah ya, qanaah ridho itu sururul qalbi bimurril qada'i. Hati tetap senang, hati tetap bahagia, hati tetap gembira, ceria, girang dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak baik atau buruk. Nah, itu qanaah. Berarti qanaah itu berarti apa? Ketika dia ditentukan memang udah begitu ya, dan dia tetap terima, itu namanya qanaah. Ridho bima fil yadi, dengan yang ada di tangannya. Maksudnya apa? Yang ada di tangannya dari hasil usahanya ya. Iya. Jadi dia tetap ridho, hatinya senang, gembira riang gitu ya, bahagia, ceria dengan hasil yang dia dapatkan saat itu, sesuai dengan kerjaan dia ya, dengan kerjaan dia. Nyaman lah. Nyaman boleh bisa nyaman. Min kismatillahi ta'ala. Di sini berkaitan dengan kalimat ya, Ini pasti dibacanya kismah ya, kismah. Bukan kosmah, bukan kusmah. Kismah, pasti ini dibacanya kismah. Artinya apa? Kismatillahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hasil kepada hambanya. Cara bagaimanapun yang dia lakukan itu pasti Allah kasih. Tuh. Kismah dibacanya. Jadi kismah itu kalau dalam ilmu sorof namanya masdar nau.
Masdar nau itu caranya. Bagaimanapun si hamba itu bekerja, bagaimanapun si hamba itu berusaha, apapun usahanya, berarti gitu kan? Apapun usahanya, selama dia mau bekerja, pasti Allah bagi, pasti Allah kasih. Jadi dengan bentuk kalimat aja nggak sembarangan, ya. Dengan bentuk kalimat aja apa? Nggak sembarangan. Itulah bahasa Arab, ya. Bahasa Arab begitu. Dibacanya bukan kosmah, min kosmatillahi ta'ala, enggak. Karena kalau kosmah berarti cuma satu kali Allah bagi, enggak. Bukan itu. Bagaimanapun caranya kita berusaha, bagaimanapun caranya kita bekerja, pasti Allah kasih, pasti Allah bagi. Makanya dibacanya min kismah, bukan kosmah, bukan kusmah. Tuh ya, bahasa Arab tuh, masya Allah ya. Itu baru buatan manusia. Bahasa Arab buatan manusia. Apalagi wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahasa Arab subhanallah ya. Seperti apa diantaranya inilah ormas Islam terbesar di Indonesia kita, Nahdlatul Ulama. Kenapa disebutnya Nahdoh? Bukan Nihdoh, bukan Nuhdoh, tapi Nahdoh. Karena itu pengen menunjukkan bahwa kebangkitan ulama itu harus berkali-kali, bukan cuma satu kali.